Di sebuah hutan yang rimbun dan penuh dengan pepohonan tinggi, tinggallah seekor monyet kecil bernama Miko. Miko sangat ceria dan selalu penuh energi. Tetapi ada satu masalah besar yang dimilikinya. Miko adalah monyet yang nakal. Dia selalu mencari cara untuk mengganggu teman-temannya yang lain di hutan. Pagi itu, seperti biasa, Miko melompat-lompat dari pohon ke pohon. Dengan penuh semangat, dia berteriak, "Ayo, kita bermain." Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Miko mulai melemparkan buah-buahan dari pohon ke arah burung-burung yang terbang. Buah-buah itu jatuh dengan keras di tanah, dan burung-burung itu terkejut, panik, dan terbang menjauh dengan cepat. "Ha! Lihatlah, burung-burung itu ketakutan," kata Miko sambil tertawa dengan keras. Miko sangat senang melihat teman-temannya kesal dan kebingungan. Di satu sisi, ada tupai yang sedang mengumpulkan kacang, dan di sisi lain, kelinci sedang duduk tenang di bawah pohon sambil menggigit sebatang rumput. Miko dengan cepat melompat ke arah tupai dan mencuri beberapa kacang dari keranjang yang dibawanya. Tupai itu tampak marah dan berteriak, "Miko, kenapa kamu selalu membuat masalah?" Miko hanya tertawa dan melompat lebih tinggi, sambil berlari menuju pohon lainnya. Burung-burung yang terbang di sekitarnya pun terkejut melihat kelakuannya. Sementara itu, kelinci hanya bisa menggelengkan kepala. "Kamu tahu, Miko," katanya, "tidak ada yang suka kalau kita terus-menerus mengganggu teman-teman kita." Tapi Miko hanya mengabaikan kata-kata kelinci. "Ah, mereka hanya terlalu serius. Aku cuma ingin bersenang-senang," jawab Miko dengan tertawa riang. Hutan yang biasanya penuh dengan kedamaian kini terasa sedikit tegang. Teman-teman Miko mulai menghindarinya. Setiap kali dia melompat dari satu pohon ke pohon lain, hewan-hewan lain seperti burung dan tupai akan segera menjauh. Miko mulai merasa sedikit kesepian. Namun, dia tidak terlalu memikirkan itu. Miko tetap melakukan apa yang dia sukai, mengganggu dan membuat teman-temannya kesal. "Aku kan cuma ingin bersenang-senang. Mereka terlalu membosankan," pikir Miko. Pada suatu pagi yang cerah, Miko melompat dari pohon ke pohon dengan cepat, berusaha untuk melihat siapa lagi yang bisa dia ganggu. Namun, tiba-tiba, pandangannya teralihkan oleh suara tangisan yang lemah dari bawah. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat kelinci kecil yang duduk di bawah pohon, tampak sangat sedih dan menangis. Miko terdiam sejenak. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya. Kelinci itu terlihat sangat kecewa. Miko melompat turun untuk mendekat, matanya penuh rasa penasaran. "Kenapa kamu menangis, kelinci?" tanya Miko dengan lembut. Kelinci menatap Miko dengan mata yang masih basah karena air mata. "Aku kehilangan wortel yang kubawa. Itu adalah satu-satunya makanan yang aku punya," jawab kelinci dengan suara pelan. Miko sedikit terkejut. "Oh, begitu kamu kehilangan wortel?" Miko melihat sekeliling. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membawa kembali wortel itu. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Miko merasa sedikit kasihan. Miko tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa ingin membantu kelinci. "Jangan khawatir, kelinci. Aku akan bantu mencarikannya," kata Miko dengan semangat. Kelinci mengusap air matanya dan tersenyum tipis. "Benarkah? Terima kasih, Miko. Tapi kamu pasti terlalu sibuk bermain-main." Miko mengangguk dengan penuh tekad. "Tidak. Aku akan membantu. Aku janji." Dan dengan itu, Miko berlari ke dalam hutan, bertekad untuk menemukan wortel yang hilang. Ini adalah pertama kalinya Miko ingin melakukan sesuatu yang baik untuk teman-temannya. Akankah dia berhasil menemukan wortel itu dan mengubah sikapnya? Itu adalah perjalanan yang belum dia tahu akan mengubah dirinya selamanya. Setelah berbicara dengan kelinci, Miko merasa sedikit bingung, tetapi juga sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia merasa ingin melakukan sesuatu yang baik untuk teman-temannya. "Aku pasti bisa menemukan wortel itu," katanya pada dirinya sendiri, semangat menyala di dalam dirinya. Dengan tekad yang bulat, Miko melompat dari cabang pohon ke cabang pohon lainnya,
menuju tempat yang dia kira kelinci mungkin kehilangan wortelnya. Hutan di sekitar hutan itu sangat rimbun, dengan pohon-pohon tinggi dan semak-semak yang lebat. Miko merasa seperti seorang petualang yang sedang melakukan perjalanan penting. Meskipun dia biasanya suka melompat untuk bermain-main dan mengganggu, kali ini, dia merasa berbeda. Wortel itu pasti ada di sini, gumam Miko sambil melompat lebih jauh. Aku harus menemukannya, aku janji akan membantu kelinci. Namun, seiring berjalannya waktu, Miko mulai merasa sedikit bingung. Hutan ini begitu besar, dan wortel yang hilang bisa ada di mana saja. Dia melompat dari satu pohon ke pohon lain, berlari melintasi semak-semak, dan bahkan memeriksa di bawah beberapa batu besar, tetapi wortel itu tetap tidak ditemukan. Miko mulai merasa lelah. Kakinya sedikit pegal setelah melompat begitu banyak, dan matahari yang terik membuatnya semakin haus. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, pikirnya, sambil duduk sebentar di atas cabang pohon. Saat sedang beristirahat, Miko melihat beberapa tupai kecil yang sedang bermain di tanah di bawah pohon. Mereka sedang mengumpulkan kacang-kacang dari hutan. Miko merasa sedikit malu. Biasanya, dia selalu mengganggu tupai-tupai ini, tapi sekarang dia merasa seperti dia bisa belajar dari mereka. Halo, tupai. Apakah kalian melihat wortel di sekitar sini? Tanya Miko. Tupai yang lebih tua, yang tampak sibuk mengumpulkan kacang, berhenti sejenak dan melihat Miko. Wortel? Aku tidak tahu pasti, Miko. Tapi, kamu bisa coba mencari di dekat sungai. Kadang-kadang, kelinci sering pergi ke sana untuk makan. Miko merasa sangat berterima kasih. Terima kasih banyak, tupai, serunya, dan dia segera melompat ke arah sungai dengan penuh semangat. Setibanya di dekat sungai, Miko berhenti sejenak. Air sungai mengalir dengan tenang, menciptakan suara yang menenangkan. Miko melihat sekeliling dengan seksama, berharap bisa menemukan petunjuk. Di dekat tepi sungai, ada beberapa batu besar dan semak-semak yang tumbuh liar, tapi tidak ada yang terlihat seperti wortel. Kemana ya kelinci pergi? Miko berpikir keras, mencoba mengingat apa yang kelinci katakan sebelumnya. Wortel-wortel di mana ya? Miko mulai memeriksa tanah, mencoba mencari jejak atau tanda-tanda keberadaan wortel. Dia menggali sedikit di sekitar akar pohon besar yang ada di dekat sungai, dan tiba-tiba, terdengar suara gemerisik. Miko berhenti dan menoleh dengan cepat. Di balik beberapa semak, tampak ada sesuatu yang berwarna oranye menyembul sedikit. Miko melompat ke sana dengan cepat dan terkejut, ternyata itu wortel yang hilang. Wah, aku menemukannya, seru Miko dengan gembira. Wortel itu tampak segar dan utuh, persis seperti yang kelinci ceritakan. Miko merasa bangga. Ini dia. Aku berhasil, dia berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Dengan wortel di tangannya, Miko kembali berlari ke arah tempat kelinci berada. Di sepanjang perjalanan, dia merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Aku pasti akan membuat kelinci sangat senang, pikirnya. Aku bisa membuktikan bahwa aku bisa menjadi teman yang baik. Sesampainya di tempat kelinci, Miko melihat kelinci duduk di bawah pohon, tampak sedikit cemas. Begitu Miko mendekat, kelinci langsung mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan harapan. Miko, apakah kamu menemukan wortelnya? Tanya kelinci, matanya berbinar dengan harapan. Dengan senyum lebar, Miko mengangkat wortel itu. Tada! Aku berhasil menemukannya, seru Miko sambil mengulurkan wortel itu kepada kelinci. Kelinci terlihat sangat terkejut dan senang. Kamu menemukannya? Terima kasih banyak, Miko. Kamu benar-benar baik hati, kata kelinci dengan gembira. Miko merasa sangat senang mendengar kata-kata itu. Tidak masalah, kelinci. Aku senang bisa membantu, jawab Miko, sedikit malu karena merasa bahagia telah melakukan sesuatu yang baik. Kelinci mengangguk penuh terima kasih. Aku tidak pernah menyangka kamu akan membantu. Aku pikir kamu hanya suka bermain-main dan mengganggu, katanya dengan senyum. Miko merasa sedikit kikuk, tetapi juga bangga.
Aku belajar banyak hari ini. Membantu teman itu menyenangkan, katanya. Setelah Miko berhasil menemukan wortel yang hilang dan memberikan kembali kepada kelinci, dia merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Sesuatu yang aneh terasa berbeda dalam dirinya. Sebelumnya, Miko selalu merasa senang ketika mengganggu teman-temannya, tetapi kini dia merasakan kebahagiaan yang lebih besar ketika bisa membuat orang lain bahagia. Hari berikutnya, Miko bangun pagi dengan semangat baru. Hutan tampak cerah, dan matahari baru saja terbit, memberi sinar hangat yang menyinari setiap sudut hutan. Miko melompat dari pohon ke pohon, tetapi kali ini, dia tidak berniat untuk mengganggu siapapun. Sebaliknya, dia bertekad untuk membantu teman-temannya. Saat melompat melewati beberapa cabang pohon, Miko melihat tupai yang sedang berusaha memanjat pohon dengan membawa banyak kacang. Tupai itu terlihat kesulitan karena beratnya kacang yang dibawanya. Miko berhenti sejenak dan memandang tupai dengan perhatian. "Hei, tupai. Apa kamu butuh bantuan?" tanya Miko dengan penuh semangat. Tupai terkejut mendengar Miko menawarkan bantuan. Biasanya, Miko adalah penyebab masalah, bukan penyelesaiannya. Namun, setelah melihat ekspresi tulus di wajah Miko, tupai mengangguk. "Aku sedang mencoba membawa kacang-kacang ini ke rumah, tapi sepertinya terlalu berat untukku." Tanpa berpikir panjang, Miko melompat ke bawah, mengambil sebagian dari kacang-kacang yang dibawa tupai, dan membantunya naik ke pohon. "Jangan khawatir, aku akan membantumu," kata Miko sambil dengan ringan membawa setengah dari tumpukan kacang. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah tupai, dan tupai tampak sangat berterima kasih. "Terima kasih banyak, Miko. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpa bantuanmu. Biasanya kamu suka mengganggu, tapi hari ini kamu sangat baik." Miko merasa bahagia mendengar kata-kata itu. "Tidak masalah, tupai. Aku senang bisa membantu." Setelah membantu tupai, Miko merasa hatinya lebih ringan. Dia melompat-lompat lagi, berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Kali ini, dia ingin mencari cara untuk melakukan lebih banyak hal baik. Di perjalanan, Miko bertemu dengan burung yang tampaknya sedang kesulitan dengan sarangnya. Sarang burung tampak sedikit rusak akibat angin yang kencang semalam, dan beberapa batang rumput yang digunakan untuk sarangnya jatuh berserakan di tanah. "Burung, apakah kamu butuh bantuan?" tanya Miko, kembali menawarkan bantuannya. Burung terkejut. Biasanya, burung dan Miko tidak pernah berbicara dengan baik. "Kamu ingin membantu memperbaiki sarangku?" tanya burung dengan ragu, masih terkejut dengan perubahan Miko. "Tentu. Aku akan membantu. Aku bisa mencari rumput yang kuat untukmu," jawab Miko dengan penuh semangat. Miko lalu berlari menuju semak-semak, mencari rumput yang lebih kuat dan cocok untuk membantu burung memperbaiki sarangnya. Dia berhati-hati memilih rumput yang panjang dan kokoh, lalu membawanya kembali ke sarang burung. Miko membantu burung menata rumput-rumput itu dengan hati-hati, memperbaiki sarangnya supaya lebih kuat dan aman. Burung sangat senang. "Terima kasih, Miko. Sarangku sekarang lebih kuat berkat bantuanmu." Miko tersenyum lebar. "Aku senang bisa membantu. Aku ingin melakukan lebih banyak hal baik." Setelah itu, Miko melanjutkan perjalanan, tetapi kali ini dengan hati yang penuh kebahagiaan. Dia merasa seperti berubah menjadi monyet yang lebih baik, bukan hanya nakal yang mengganggu, tetapi seorang teman yang bisa diandalkan. Namun, Miko masih merasa ada sesuatu yang belum sempurna. Dia tahu bahwa walaupun dia sudah melakukan banyak hal baik, masih banyak teman-teman lain di hutan yang mungkin merasa tidak nyaman dengan sikapnya yang dulu. Miko ingin lebih dari sekadar membantu. Dia ingin mendapatkan kembali kepercayaan teman-temannya dan membuktikan bahwa dia bisa menjadi teman yang baik. Miko kemudian melompat menuju tempat di mana kelinci sering bermain. Dia ingin berbicara dengan kelinci untuk meminta maaf atas perilakunya sebelumnya, yang sering mengganggu. Kelinci sedang duduk di bawah pohon, menikmati secangkir air segar dari sungai. Ketika melihat Miko mendekat, kelinci sedikit terkejut. "Miko, kamu datang lagi. Ada apa?"
Miko melompat ke dekat kelinci dan duduk di sampingnya. Kelinci, aku ingin minta maaf, kata Miko dengan suara lembut. Aku tahu aku dulu sering mengganggumu, dan aku tidak pernah berpikir tentang bagaimana perasaanmu. Tapi hari ini aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi teman yang baik. Aku sudah berjanji untuk berubah. Kelinci terdiam sejenak, memandang Miko dengan serius. Kemudian, dia tersenyum kecil. Aku tahu kamu bisa berubah, Miko. Aku sudah melihatnya. Terima kasih sudah meminta maaf. Aku senang kamu ingin menjadi teman yang lebih baik. Kamu sudah menunjukkan banyak hal baik belakangan ini. Miko merasa lega mendengar kata-kata kelinci. Terima kasih, kelinci. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Setelah beberapa hari berlalu, Miko merasa semakin nyaman dengan perubahan dirinya. Hutan yang dulunya terasa penuh tantangan kini terasa lebih hangat dan ramah. Miko mulai menyadari bahwa berbuat baik bukan hanya memberi kebahagiaan kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Setiap kali dia membantu teman-temannya, dia merasa lebih dihargai dan lebih dekat dengan mereka. Pagi itu, Miko melompat-lompat dari pohon ke pohon seperti biasa. Namun, kali ini, dia tidak melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Dia berencana untuk mencari cara-cara baru untuk membantu teman-temannya. Setelah beberapa saat melompat, Miko melihat kelinci sedang duduk di dekat sebuah semak, tampak lelah. Kelinci sedang mencoba mencabut beberapa tanaman rumput liar yang tumbuh di kebun kecil miliknya. Miko, teriak kelinci begitu melihat Miko datang. Apa kabar? Miko melompat turun dan duduk di samping kelinci dengan senyum lebar. Aku baik, kelinci. Apa yang kamu lakukan? Ah, aku sedang membersihkan kebunku dari rumput liar, jawab kelinci, tampak sedikit kelelahan. Tapi sepertinya ini terlalu banyak untuk dikerjakan sendirian. Aku butuh bantuan. Miko langsung merasa senang mendengar itu. Tentu, aku akan membantumu, kata Miko dengan semangat. Kelinci tampak terkejut, tetapi juga sangat senang. Benarkah? Kamu mau membantu aku? Tanya kelinci, sedikit ragu, tapi juga gembira. Ya. Aku sudah janji akan berubah, kan? Jawab Miko, lalu dia mulai ikut mencabut rumput liar bersama kelinci. Mereka bekerja sama dengan penuh semangat. Miko, dengan tangannya yang kuat, bisa dengan cepat mencabut rumput liar yang besar, sementara kelinci dengan cekatan menangani yang lebih kecil. Mereka bekerja dengan riang, tertawa bersama setiap kali mereka berhasil membersihkan satu area kebun. Tak lama kemudian, kebun kelinci terlihat lebih rapi dan tertata. Terima kasih banyak, Miko. Kebunku sekarang terlihat lebih baik, kata kelinci dengan gembira, matanya berbinar. Kamu benar-benar berubah, ya? Aku tidak menyangka kamu akan membantu sebanyak ini. Miko tersenyum lebar. Aku senang bisa membantu, kelinci. Itu menyenangkan, jawab Miko. Dia merasa sangat puas melihat hasil kerja mereka, dan lebih lagi karena dia merasa telah membuat kelinci senang. Setelah membantu kelinci, Miko melanjutkan perjalanan ke tengah hutan. Di jalan, dia bertemu dengan tupai, yang sedang sibuk mengumpulkan beberapa daun dan cabang kering untuk persiapan musim hujan. Tupai tampak sedikit terburu-buru. Hai, tupai. Apa yang kamu lakukan? Tanya Miko, menyapa dengan ceria. Tupai melihat Miko dan tersenyum. Oh, hai Miko. Aku sedang mencari bahan untuk membuat sarang lebih nyaman karena musim hujan akan datang segera. Tapi ada banyak cabang yang susah aku ambil sendirian. Miko berpikir sejenak, kemudian berkata, aku bisa membantumu. Aku bisa memanjat pohon lebih mudah dan mengambilkan cabang-cabang yang tinggi. Tupai tampak sangat lega dan gembira. Wah, terima kasih banyak, Miko. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Miko mulai memanjat pohon dengan gesit, memetik cabang-cabang yang dibutuhkan tupai. Sambil membantu, Miko menyadari betapa menyenangkannya bekerja sama. Dalam sekejap,
Mereka berhasil mengumpulkan cukup cabang untuk membuat sarang yang lebih kuat dan nyaman. Tupai tampak sangat senang. Miko, kamu memang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Miko tersenyum puas, merasa bangga bisa membantu. Tidak masalah, Tupai. Aku senang bisa membantu. Namun, meskipun Miko merasa sudah banyak membantu teman-temannya, ada satu hewan yang tampaknya masih menghindarinya. Burung. Miko merasa sedikit khawatir. Burung selalu terlihat agak ragu setiap kali Miko mencoba mendekat. Miko tahu bahwa burung adalah salah satu teman yang paling sering dia ganggu dulu, dan dia belum bisa benar-benar memperbaiki hubungan mereka. Miko merasa perlu melakukan sesuatu yang lebih untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar berubah. Pada suatu sore yang cerah, Miko memutuskan untuk mencari burung. Dia melompat-lompat di sekitar hutan, dan akhirnya, dia menemukan burung sedang duduk di atas pohon besar, memandang langit. Miko merasa sedikit gugup, tetapi dia tahu ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. "Hai, burung. Apa kabar?" tanya Miko dengan suara lembut. Burung menoleh, dan ada sedikit keheranan di wajahnya saat melihat Miko. "Oh, hai Miko. Aku baik-baik saja," jawab burung, tapi suaranya terdengar sedikit canggung. Miko merasakan ketegangan itu dan memutuskan untuk langsung berbicara dari hati. "Burung, aku ingin minta maaf. Aku tahu aku sering mengganggu kamu dan teman-teman lainnya. Aku minta maaf jika aku membuatmu merasa tidak nyaman. Aku berjanji aku akan menjadi teman yang lebih baik mulai sekarang." Burung terdiam sejenak, tampak berpikir. Kemudian, burung tersenyum kecil. "Aku tahu, Miko. Aku melihat kamu sudah berubah. Aku bisa merasakannya. Terima kasih sudah meminta maaf. Aku tahu kamu bisa menjadi teman yang baik." Miko merasa sangat lega mendengar kata-kata burung. Dia tersenyum lebar, merasa sangat dihargai. "Terima kasih, burung. Aku ingin kita bisa menjadi teman yang baik." Mereka berdua duduk di atas pohon bersama, menikmati pemandangan hutan yang indah saat matahari mulai terbenam. Miko merasa bahwa kini dia benar-benar diterima oleh teman-temannya, dan yang lebih penting, dia merasa bahwa persahabatan sejati dibangun dari kebaikan dan saling menghargai. Setelah beberapa waktu berlalu, kehidupan di hutan kembali berjalan dengan tenang. Miko merasa lebih diterima oleh teman-temannya, dan ia terus berusaha menjaga perubahan yang telah ia buat dalam dirinya. Namun, meskipun Miko berusaha sebaik mungkin untuk menjadi lebih baik, ada satu hal yang tetap mengganggunya: serigala. Miko menyadari bahwa meskipun ia sudah berbuat baik dan membuktikan dirinya kepada teman-temannya, serigala masih belum melihatnya sebagai monyet yang benar-benar berubah. Suatu sore, Miko sedang duduk di bawah pohon, menikmati udara segar setelah hujan. Ia memikirkan banyak hal tentang apa yang telah ia lakukan selama ini. Kehidupan di hutan terasa lebih damai, dan Miko merasa lebih dekat dengan teman-temannya seperti kelinci, tupai, dan burung. Tetapi rasa cemas masih menghinggapi pikirannya. Seringkali, serigala yang galak dan angkuh muncul dalam pikirannya, dan Miko merasa seperti dia belum sepenuhnya diterima. Pada hari itu, Miko mendengar suara hiruk-pikuk di kejauhan. Dengan penasaran, ia segera melompat ke pohon terdekat untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata, serigala sedang berdiri di tengah-tengah lapangan terbuka, dikelilingi oleh beberapa hewan lain yang tampak ketakutan. "Kamu semua harus memberiku makanan. Aku sangat lapar, dan aku tidak akan pergi sebelum aku mendapatkan apa yang aku inginkan," kata serigala dengan suara keras, mengancam para hewan kecil di sekitar. Miko melihat dengan cemas. Kelinci, tupai, dan burung terlihat khawatir, tetapi mereka juga tampak ragu untuk menghadapi serigala. Mereka tahu betapa menakutkannya serigala, dan meskipun Miko ingin membantu, dia merasa takut. Namun, ketika Miko melihat wajah takut teman-temannya, dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dan berharap semuanya baik-baik saja. Keberanian adalah hal yang Miko butuhkan saat itu, bukan hanya keberanian untuk membantu, tetapi juga keberanian untuk berdiri melawan ketakutan. Miko menghadapi serigala.
Miko menatap serigala yang tampak angkuh. Dia bisa merasakan ketegangan di sekelilingnya. Semua mata tertuju pada serigala, yang sudah lama menjadi figur yang ditakuti oleh semua penghuni hutan. Tanpa berpikir panjang, Miko melompat turun dari pohon dan berjalan dengan hati-hati ke arah serigala. Serigala, aku tahu kamu merasa lapar, tapi itu tidak berarti kamu boleh menakut-nakuti teman-temanku seperti ini, kata Miko dengan suara yang penuh keberanian. Serigala menoleh dengan cepat. Oh, kamu lagi. Apa yang kamu pikirkan, Miko? Apakah kamu merasa lebih kuat sekarang hanya karena beberapa hari kamu tidak membuat keributan? Suara serigala berat dan menakutkan, tetapi Miko tidak mundur. Aku tidak perlu lebih kuat untuk berbuat baik, serigala, jawab Miko. Kamu sudah cukup menakut-nakuti teman-temanku. Hutan ini milik kita semua, dan kita harus berbagi, bukan menakut-nakuti satu sama lain. Serigala mendelik, tampak sebal dengan kata-kata Miko. Kamu pikir kamu bisa menghentikan aku? Tidak ada yang bisa menghalangiku, kata serigala, dengan tatapan tajam. Miko tahu ini bukan saat yang mudah. Hutan ini memang tidak selalu damai. Aku tidak akan membiarkanmu menakuti teman-temanku lagi, serigala. Kami bukan pengecut, dan kami tidak takut padamu, kata Miko dengan penuh keyakinan. Miko bisa merasakan ketegangan di udara. Meskipun serigala lebih besar dan lebih kuat, Miko tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Dia berdiri tegak, mencoba menenangkan dirinya. Teman-temannya yang ada di sekitarnya, kelinci, tupai, dan burung, melihat dengan mata terbelalak. Mereka tidak menyangka Miko akan berdiri begitu teguh menghadapi serigala. Serigala memandang Miko dengan tatapan bingung. Ia tidak terbiasa dengan keberanian seperti itu. Kamu berani sekali, Miko. Aku harus mengakui itu, kata serigala dengan suara lebih lembut, meskipun masih terdengar angkuh. Tapi kamu harus tahu, kekuatan seperti ini tidak ada artinya di hadapanku. Miko tidak takut. Kekuatan bukanlah segala-galanya, serigala. Jika kamu ingin dihormati, kamu harus menghormati orang lain juga. Kami semua memiliki hak yang sama di sini. Untuk pertama kalinya, serigala terdiam. Miko melihat bahwa kata-katanya mulai mempengaruhi serigala. Sementara itu, hewan-hewan lain mulai mendekat, melihat bahwa Miko tidak takut dan malah berdiri teguh untuk membela mereka. Serigala menyerah. Serigala menghela napas panjang. Aku belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya, katanya dengan suara yang lebih pelan. Mungkin kamu benar, Miko. Mungkin aku terlalu keras pada semua orang. Hutan ini memang milik kita bersama. Tapi, aku masih bingung. Miko mendekat sedikit lagi. Serigala, kamu bisa menjadi bagian dari hutan ini tanpa menakut-nakuti siapapun. Jika kamu mau, kita bisa saling membantu. Kami semua di sini untuk menjaga satu sama lain, tidak peduli besar atau kecil. Kita kuat bersama. Serigala melihat Miko dengan tatapan yang lebih lembut. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Miko. Aku telah terlalu lama mengandalkan kekuatan untuk membuat orang tunduk padaku. Tapi mungkin, jika aku belajar untuk berubah, aku bisa menjadi bagian dari hutan ini juga. Miko tersenyum. Perubahan memang tidak mudah, serigala. Tapi aku yakin kamu bisa. Miko merasa sangat puas dengan keberhasilannya menghadapi serigala. Namun, meskipun perubahan itu tampak kecil, Miko tahu bahwa itu hanya permulaan. Serigala mungkin tidak lagi menakut-nakuti teman-temannya, tetapi hutan ini masih penuh dengan berbagai tantangan lain yang perlu dihadapi bersama. Dan lebih penting lagi, Miko merasa ada sesuatu yang lebih besar yang perlu ia pelajari, tentang persahabatan sejati. Hari itu, setelah bertemu dengan serigala, Miko berjalan kembali ke rumahnya di atas pohon. Sepanjang perjalanan, ia merenung tentang segala yang telah terjadi. Ia sudah banyak berubah sejak pertama kali datang ke hutan. Tetapi ia tahu bahwa menjadi baik bukanlah hal yang bisa dicapai dalam semalam. Dibutuhkan waktu, usaha, dan yang terpenting, dukungan dari teman-teman.
Ketika Miko tiba di rumahnya, ia melihat kelinci sedang duduk di bawah pohon besar, tampak cemas. Miko segera mendekat. "Hai, kelinci. Kenapa kamu terlihat khawatir?" tanyanya dengan perhatian. Kelinci menatap Miko dengan ekspresi cemas. "Oh, Miko. Aku baru saja mendengar bahwa pohon besar tempat aku biasa berteduh hampir tumbang karena angin kencang semalam. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kalau pohon itu tumbang, aku tidak punya tempat berteduh lagi." Miko berpikir sejenak. Ia tahu bahwa kelinci sangat bergantung pada pohon itu untuk berlindung. Tanpa tempat berteduh, kelinci bisa kesulitan selama musim hujan yang akan datang. "Kelinci, jangan khawatir. Kita bisa mencari cara untuk memperbaikinya. Aku akan bantu kamu," kata Miko dengan penuh semangat. Kelinci terlihat terkejut, tetapi juga lega. "Miko, kamu pasti bisa membantu? Pohon itu sudah sangat tua dan rapuh." Miko tersenyum. "Kita bisa bekerja sama. Aku bisa memanjat pohon dan mencari cabang-cabang yang kuat, dan kita bisa memperkuatnya dengan tali dari tanaman. Jangan khawatir, kelinci. Kita akan lakukan ini bersama. Kerja sama yang kuat." Miko dan kelinci segera bekerja sama. Miko memanjat pohon besar itu dengan cekatan, meraih beberapa cabang yang masih kuat dan bisa digunakan untuk mengikat pohon agar tetap kokoh. Kelinci, dengan tangan kecilnya, mengumpulkan tanaman keras dan tali dari hutan untuk membantu memperkuat struktur pohon. Selama bekerja, Miko melihat betapa besar manfaat dari saling membantu. Ketika mereka berdua bekerja sama, pohon yang dulunya tanpa rapuh itu mulai terlihat lebih kuat. Miko merasa bangga, tidak hanya karena berhasil membantu kelinci, tetapi juga karena ia merasa dihargai oleh temannya. "Terima kasih, Miko. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa bantuanmu. Aku merasa lebih tenang sekarang," kata kelinci dengan senyum lebar. Miko tersenyum kembali. "Tidak masalah, kelinci. Aku senang bisa membantu. Itu yang teman-teman lakukan, kan? Saling membantu saat dibutuhkan." Saat mereka selesai memperbaiki pohon, mereka duduk di bawahnya, menikmati udara sejuk yang baru saja kembali tenang setelah hujan. Kelinci tampak sangat berterima kasih kepada Miko. "Aku merasa sangat beruntung punya teman sepertimu, Miko. Kamu benar-benar berubah." Miko memandang kelinci dan berkata dengan tulus, "Aku juga merasa sangat beruntung. Teman sejati adalah mereka yang selalu ada untukmu, baik dalam suka maupun duka." Serigala yang mulai berubah. Sementara itu, serigala yang sebelumnya tampak sangat keras dan angkuh mulai memperhatikan perubahan di sekitar hutan. Meskipun dia masih tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, ia melihat bahwa hewan-hewan lainnya semakin terlihat bahagia dan damai. Bahkan, beberapa hewan kecil mulai berani mendekatinya, meskipun dengan rasa ragu. Pada suatu sore, saat Miko sedang duduk bersama kelinci, tupai, dan burung di pinggir sungai, Miko melihat serigala berjalan ke arah mereka. Untuk pertama kalinya, serigala tampak tidak begitu menakutkan. Miko mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Hai, serigala. Apa kabar?" tanya Miko, mencoba untuk menghilangkan ketegangan. Serigala menatap Miko dengan serius. Aku ingin berbicara denganmu, Miko," kata serigala dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Aku menyadari sesuatu. Selama ini, aku hanya mengandalkan kekuatan untuk membuat orang mengikuti kehendakku. Tetapi aku lihat, semakin banyak hewan di hutan yang saling membantu dan saling menghargai. Aku rasa aku telah salah." Kelinci, tupai, dan burung saling memandang. Miko bisa melihat bahwa teman-temannya agak terkejut dengan perubahan sikap serigala. "Serigala, itu luar biasa. Aku tahu perubahan itu tidak mudah, tapi kamu sudah memulai langkah yang benar," kata Miko dengan tulus. Serigala terlihat sedikit bingung, tetapi ada keraguan di matanya yang mulai menghilang. "Aku ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana bisa menjadi bagian dari komunitas ini tanpa menakut-nakuti hewan lain. Aku ingin berubah, Miko."
Miko tersenyum. Aku tahu kamu bisa, serigala. Perubahan memang membutuhkan waktu, tetapi kita bisa berjalan bersama. Aku akan membantumu, jika kamu mau. Teman-teman Miko juga mendekat, memberikan dukungan. Kelinci berkata dengan penuh harapan, kita semua bisa saling membantu untuk membuat hutan ini tempat yang lebih baik. Serigala terdiam sejenak, lalu ia tersenyum dengan hati-hati. Terima kasih, teman-teman. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi aku siap untuk mencoba. Setelah beberapa minggu berlalu sejak perubahan besar di hutan, Miko merasakan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar berbuat baik atau membantu teman-temannya. Ia mulai menyadari bahwa banyak hal yang lebih dalam dan tersembunyi dari apa yang tampak di permukaan, terutama tentang persahabatan sejati. Hal-hal yang kita lakukan untuk teman-teman kita mungkin tidak selalu terlihat atau dihargai langsung, namun itu tetap penting dan membentuk ikatan yang kuat. Hutan kini terasa lebih damai. Serigala, yang dulu sangat menakutkan, mulai beradaptasi dengan cara baru dalam berinteraksi dengan hewan lain. Ia mulai berbicara dengan lebih lembut dan tidak lagi mengancam. Miko, yang merasa bangga telah membantu serigala, tetap menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Namun, ada satu kejadian tak terduga yang akan mengubah pandangannya tentang apa artinya menjadi teman sejati. Pada pagi yang cerah, Miko sedang duduk di atas pohon, menikmati sarapannya, beberapa buah yang ia ambil dari hutan. Burung datang dan bertengger di sampingnya. Miko, kamu tahu bahwa ada banyak hewan yang tampaknya mulai merasa lebih nyaman di hutan sekarang, kan? Kata burung sambil menyanyikan beberapa nada merdu. Miko mengangguk. Ya, aku merasa semuanya sudah lebih damai sejak serigala berubah. Semua hewan kini lebih terbuka untuk saling berbicara dan bekerja sama. Ini luar biasa. Burung tersenyum. Betul, tetapi ada satu hal yang aku ingin kamu ingat. Kadang-kadang, meskipun kita berusaha sebaik mungkin untuk menjaga hutan ini, ada hal-hal yang tidak terlihat dan tidak langsung dihargai. Banyak pengorbanan yang dilakukan oleh teman-teman kita, tapi mereka tidak selalu mendapatkan ucapan terima kasih. Miko merenung sejenak. Maksudmu, ada teman-teman kita yang berbuat baik tanpa berharap pujian? Burung mengangguk. Iya, Miko. Cobalah perhatikan lebih dekat lagi. Ada banyak hal yang tak tampak di permukaan. Cinta dan perhatian bukan selalu tentang apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang kita lakukan dengan tulus. Bantuan yang tak terlihat. Hari itu, Miko memutuskan untuk lebih memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di sekitar hutan. Ia mulai melangkah dengan hati-hati, memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan teman-temannya, terutama yang tidak mendapat perhatian banyak. Saat sedang berjalan di sepanjang sungai, Miko melihat tupai yang dengan hati-hati mengumpulkan daun-daun kering. Tupai tampak sibuk bekerja, tetapi tidak ada hewan lain yang menyadari usaha yang sedang dilakukan oleh tupai. Apa yang kamu lakukan, tupai? Tanya Miko, mendekati sahabatnya. Tupai berhenti sejenak dan tersenyum. Oh, aku sedang mengumpulkan daun-daun kering ini untuk membuat tempat tidur yang lebih nyaman di musim hujan nanti. Hanya sedikit pekerjaan kecil, tetapi itu akan sangat membantu ketika cuaca dingin datang. Miko merasa terkesan, tetapi juga agak sedih. Kenapa tidak memberitahukan ini kepada yang lain? Mereka mungkin akan sangat menghargainya. Tupai tersenyum malu. Aku tidak perlu pujian, Miko. Aku hanya ingin membuat tempat tinggal kami lebih baik. Aku tahu semua hewan di hutan bekerja keras dengan cara mereka masing-masing, jadi aku merasa cukup melakukan ini tanpa berharap banyak. Miko terdiam sejenak. Ia merasa bangga memiliki teman seperti tupai, yang tidak mencari perhatian atau penghargaan, tetapi tetap berusaha membuat kehidupan lebih nyaman bagi teman-temannya. Perubahan yang tak terlihat pada serigala. Hari berikutnya, Miko memutuskan untuk mengunjungi serigala, yang tampaknya semakin tenang. Miko ingin memastikan bahwa serigala merasa benar-benar diterima di hutan, meskipun ia tidak menginginkan pujian atau perhatian dari yang lain. Miko mendekati serigala, yang sedang duduk di dekat api unggun kecil, sendiri. Serigala, apa kabar? Kamu terlihat lebih tenang belakangan ini,
kata Miko dengan senyum ramah. Serigala menatapnya dengan pandangan lembut yang tidak biasa. Aku merasa lebih baik, Miko. Sejujurnya, aku mulai merasa nyaman di sini. Tetapi aku juga mulai menyadari bahwa tidak semua orang akan menerima perubahan ini begitu saja. Ada banyak hewan yang memandangku dengan hati-hati, dan aku tidak ingin mereka merasa aku hanya berpura-pura berubah. Miko duduk di samping serigala. Serigala, perubahan itu memang tidak mudah. Tidak semua orang akan melihat atau menghargai perubahan kita dengan segera. Tetapi kamu sudah melakukan hal yang luar biasa. Kamu sudah berusaha, dan itu yang paling penting. Serigala tersenyum kecil. Aku tahu. Tapi aku merasa masih banyak yang harus aku buktikan. Miko mengangguk. Tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, serigala. Kamu sudah membuktikan banyak hal dengan tindakanmu. Terkadang, kebaikan tidak perlu diumumkan atau dipuji. Yang penting adalah apa yang kita lakukan untuk orang lain, tanpa mengharapkan imbalan. Serigala terdiam sejenak. Kamu benar, Miko. Mungkin aku terlalu fokus pada pujian dan pengakuan. Aku harus lebih fokus pada apa yang aku bisa lakukan untuk hutan ini, bukan apa yang aku dapatkan darinya. Miko tersenyum, merasa bangga dengan perubahan yang terjadi pada serigala. Betul sekali. Keberanian bukan hanya tentang mengalahkan musuh. Keberanian sejati adalah tentang melakukan hal yang benar meski tidak ada yang melihatnya. Pelajaran tentang persahabatan. Malam itu, ketika Miko kembali ke pohon tempat ia tinggal, ia merenung tentang semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa persahabatan sejati memang tidak selalu tampak jelas. Tidak semua tindakan baik akan mendapat perhatian langsung, dan tidak semua pengorbanan akan dihargai dengan kata-kata atau pujian. Tetapi yang terpenting adalah niat dan usaha yang tulus untuk saling mendukung dan membantu. Miko memandang keluar, menatap hutan yang kini semakin tenang dan damai. Meskipun banyak hal yang dilakukan secara diam-diam oleh teman-temannya, baik itu tupai yang bekerja keras membuat tempat tidur, serigala yang berusaha berubah, atau burung yang dengan sabar mengajari semua hewan, semuanya memiliki arti yang dalam. Kadang-kadang, kebaikan yang tidak terlihat adalah kebaikan yang paling kuat, pikir Miko. Hari-hari yang cerah di hutan kini mulai berubah. Awan hitam mulai menggantung di langit, dan angin dingin berhembus melalui pepohonan tinggi. Musim hujan yang sudah dinanti-nanti akhirnya datang. Di hutan, hujan berarti perubahan besar. Sungai akan meluap, pohon-pohon akan penuh dengan tetesan air, dan udara menjadi lebih sejuk. Namun, hujan juga membawa tantangan besar bagi para penghuni hutan. Miko merasa semangatnya meningkat ketika mendengar suara hujan pertama kali menyentuh tanah. Hutan selalu terlihat hidup dan berbeda saat hujan datang, dengan suara gemericik air yang menenangkan dan aroma tanah yang segar. Tapi kali ini, ada satu hal yang membuat Miko sedikit khawatir. Teman-temannya, terutama mereka yang masih baru belajar tentang cara bertahan hidup di musim hujan, mungkin akan kesulitan. Miko tahu bahwa musim hujan adalah waktu yang penuh tantangan, tetapi juga kesempatan untuk semakin mempererat persahabatan di hutan. Dengan pikirannya yang penuh dengan niat baik, ia memutuskan untuk mengajak teman-temannya bekerja sama, memastikan bahwa mereka siap menghadapi musim hujan. Mempersiapkan hutan untuk hujan. Keesokan harinya, setelah hujan reda, Miko mengajak kelinci, tupai, burung, dan bahkan serigala untuk berkumpul di tengah hutan. Miko ingin memastikan bahwa setiap hewan memiliki tempat perlindungan yang cukup dan semuanya siap menghadapi hujan besar yang bisa datang kapan saja. Kita harus memastikan pohon-pohon tempat kita berlindung tetap aman dan tidak ada yang tumbang, kata Miko kepada teman-temannya. Selain itu, kita harus mengecek tempat tidur yang sudah kita buat dan pastikan semuanya tetap kering. Tupai, yang sangat cekatan dalam memanjat pohon, segera mengumpulkan beberapa cabang dan daun besar yang bisa digunakan untuk menutupi tempat-tempat yang lebih rentan terhadap air hujan. Burung terbang tinggi, memeriksa aliran sungai dan mengingatkan teman-temannya untuk menjauh dari tepi sungai yang bisa meluap. Serigala, yang sebelumnya lebih suka menghabiskan waktu sendiri, kini mulai merasa lebih terlibat. Ia menggunakan kekuatannya untuk membantu mengangkat batu besar yang bisa memperkuat beberapa tempat berlindung.
Miko merasa senang melihat serigala yang sebelumnya lebih suka bekerja sendirian, kini turut bergabung dengan teman-temannya untuk bersama-sama mempersiapkan diri. Jika kita bekerja sama, kita bisa menghadapinya dengan lebih mudah, kata Miko dengan penuh semangat, memotivasi teman-temannya. Miko melihat bahwa meskipun mereka semua memiliki peran yang berbeda, setiap hewan di hutan berkontribusi pada keselamatan dan kenyamanan satu sama lain. Kelinci memastikan bahwa setiap lubang tempat tinggal mereka cukup terlindungi dari hujan deras. Tupai dan burung mengumpulkan bahan-bahan alami, dan serigala, yang kini lebih bersahabat, membantu membangun benteng perlindungan yang lebih kuat. Miko merasa bahwa persahabatan mereka semakin erat. Malam pertama hujan. Ketika hujan pertama kali datang dengan deras, Miko dan teman-temannya sudah siap. Mereka bersembunyi di tempat-tempat yang aman dan terlindungi. Namun, saat malam tiba, hujan semakin deras dan angin mulai bertiup kencang. Miko duduk di bawah pohon besar, bersama dengan kelinci dan tupai. Mereka bisa mendengar suara hujan yang menghantam daun-daun dan suara gemericik sungai yang semakin deras. Serigala datang mendekat, dan meskipun biasanya ia lebih suka duduk sendiri, malam itu ia bergabung dengan mereka. Aku tak tahu kenapa, tapi rasanya lebih nyaman jika kita semua berkumpul bersama seperti ini, kata serigala dengan suara rendah. Miko tersenyum. Kamu benar, serigala. Kita lebih kuat bersama. Ketika hujan semakin deras, Miko merasa ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Perasaan hangat yang datang dari melihat teman-temannya saling mendukung satu sama lain. Musim hujan yang biasanya menakutkan kini terasa lebih ringan, karena mereka semua tahu bahwa mereka tidak sendirian. Banjir yang tak terduga. Namun, hujan malam itu ternyata lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Pada tengah malam, Miko terbangun mendengar suara gemuruh yang kuat. Ia melihat kelinci dan tupai yang tampak panik, sementara serigala berjalan dengan cepat menuju tepi sungai. Miko! Sungai mulai meluap, teriak serigala dengan nada cemas. Kita harus segera mengungsikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Miko, tanpa berpikir panjang, langsung berlari menuju sungai. Saat ia tiba, ia melihat air sungai sudah hampir meluap hingga ke tepi. Jika dibiarkan, air akan membanjiri seluruh hutan dan merusak tempat tinggal mereka. Miko tahu ini adalah saat yang paling kritis. Dengan cepat, Miko mengumpulkan semua teman-temannya. Kita harus segera menuju ke tempat yang lebih tinggi. Bawa semua yang bisa kita bawa dan pastikan tidak ada yang tertinggal. Burung terbang tinggi untuk memberitahu hewan-hewan lainnya di hutan agar segera pindah ke tempat yang lebih aman. Serigala dengan kekuatannya membantu kelinci dan tupai membawa barang-barang penting. Miko memimpin teman-temannya menuju puncak bukit, tempat yang aman dari banjir. Ketika mereka semua sampai di puncak bukit, Miko menoleh ke bawah dan melihat air sungai yang terus meluap. Kita berhasil, kata Miko dengan lega. Menghadapi musim hujan bersama. Malam itu, meskipun mereka semua basah kuyup dan kelelahan, Miko merasakan suatu kebanggaan dalam dirinya. Mereka telah menghadapinya bersama. Musim hujan tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga memperkuat ikatan persahabatan di antara mereka. Miko melihat teman-temannya yang selama ini saling membantu dan bekerja sama, mulai lebih menghargai satu sama lain. Di bawah cahaya bulan yang redup, mereka duduk bersama di atas bukit, menunggu hujan reda. Miko melihat bahwa meskipun banjir besar telah melanda, mereka semua selamat dan lebih dekat dari sebelumnya. Aku merasa lebih kuat sekarang, karena kita semua saling membantu, kata Miko sambil tersenyum kepada teman-temannya. Serigala yang duduk di sampingnya mengangguk. Aku pun merasa begitu, Miko. Dulu, aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya bekerja sama. Tapi sekarang, aku tahu bahwa kita semua bisa saling mengandalkan. Ini adalah kekuatan persahabatan yang sebenarnya, kata Miko dengan penuh keyakinan. Tidak peduli seberapa besar tantangannya, kita bisa menghadapinya bersama. Musim hujan sudah mulai reda, dan matahari yang hangat perlahan kembali menyinari hutan. Tanah yang sebelumnya tergenang air kini mulai mengering, dan suara alam kembali terdengar riang. Miko merasa lega karena teman-temannya dapat bertahan dengan baik selama musim hujan. Tetapi,
Meskipun banyak tantangan telah dihadapi, Miko merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Miko mengingat kata-kata burung beberapa waktu lalu, persahabatan sejati tidak hanya diuji oleh kebersamaan yang mudah, tetapi juga oleh kesulitan yang datang tanpa diduga. Pikirannya mulai merenung, menyadari bahwa ujian terbesar mungkin belum datang. Namun, ia yakin bahwa jika mereka tetap bersama, tidak ada hal yang tidak bisa mereka atasi. Suatu hari, ketika Miko sedang berlatih melompat-lompat di atas pohon bersama tupai, kelinci, dan burung, mereka mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Suara itu semakin dekat, dan tiba-tiba, mereka melihat singa, pemimpin hutan yang terkenal kuat dan berwibawa, berjalan menuju mereka dengan langkah tegas. "Ada apa, singa?" tanya Miko, merasa sedikit khawatir. Meskipun singa tidak pernah menunjukkan kejahatan, kehadirannya selalu membawa aura serius. Singa menatap Miko dan teman-temannya dengan ekspresi yang sangat serius. "Hutan kita sedang menghadapi ancaman besar. Sebuah kelompok pemburu manusia telah datang ke hutan ini. Mereka datang untuk menangkap kita, memanfaatkan sumber daya alam hutan, dan menghancurkan segala yang kita cintai. Mereka sudah berada tidak jauh dari sini, dan kita harus bersiap menghadapi mereka." Miko terkejut mendengar berita itu. "Pemburu manusia? Apa yang harus kita lakukan, singa?" Singa menghela napas. "Kita harus bersatu dan melindungi hutan ini dengan segala cara. Tetapi ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Kita harus menggunakan kecerdikan dan keberanian untuk melindungi hutan kita dan satu sama lain. Aku membutuhkan bantuan dari kalian semua." Miko merasa gemetar, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian yang tidak bisa mereka hindari. Ia memandang teman-temannya yang juga tampak cemas, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka harus bertindak. Rencana perlindungan hutan. Singa memimpin pertemuan dengan semua hewan di hutan. Setiap kelompok hewan diberi tugas sesuai dengan kemampuannya. Miko dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bekerja bersama dalam menghadapi ancaman ini. Miko dan kelinci diberi tugas untuk mencari tempat perlindungan yang aman dan mengingatkan hewan-hewan kecil untuk bersembunyi. Tupai diminta untuk memimpin upaya pengumpulan bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk menutupi jalur masuk ke dalam hutan agar pemburu manusia tidak mudah menemukannya. Sementara itu, burung terbang tinggi untuk memantau pergerakan pemburu manusia dan memberitahu kelompok hewan yang lain tentang posisi mereka. Serigala, yang telah banyak berubah sejak pertemuan pertama mereka, diberi tugas untuk menjaga perbatasan hutan dan melindungi hewan-hewan yang lebih lemah. Walaupun serigala dulu dikenal karena kekerasan dan ketakutannya terhadap interaksi sosial, sekarang ia menjadi salah satu pilar kekuatan hutan, memimpin dengan ketenangan dan keberanian. Miko merasa berat dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah saat untuk menunjukkan semua yang telah dipelajari. Ia mengingat bagaimana ia dulu sering membuat masalah, tetapi kini, ia bisa menjadi bagian dari solusi. Perlindungan yang diuji. Pada malam hari, ketika kabut mulai turun dan suara malam terdengar lebih sunyi, Miko dan teman-temannya sibuk menyiapkan pertahanan. Miko memimpin kelompok kecil untuk menyembunyikan jejak-jejak mereka, menggunakan dedaunan untuk menutupi jejak kaki dan menutupi pintu masuk hutan. Tapi ketika malam semakin larut, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Pemburu manusia sudah sangat dekat. Miko merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah mereka bisa bertahan? Miko menggigit bibirnya, berusaha menenangkan dirinya dan teman-temannya. Tiba-tiba, salah satu pemburu manusia muncul dari balik pohon, membawa lampu senter yang terang. Miko menarik napas panjang dan berlari cepat menuju tempat perlindungan yang sudah mereka siapkan. Dengan sigap, ia memerintahkan kelinci dan tupai untuk segera bersembunyi. Serigala, dengan langkah tegas dan cepat, memimpin jalan untuk menghalau pemburu manusia dengan cara yang lebih cerdik. Alih-alih melawan langsung, ia mengarahkannya ke tempat jebakan yang sudah mereka buat. Pemburu manusia yang mendekat tidak menyadari bahwa mereka sudah berada dalam perangkap, terjatuh ke dalam lubang yang dalam yang mereka siapkan. Pada saat yang sama, burung terbang rendah di antara pohon-pohon, mengeluarkan suara-suara yang menyesatkan pemburu manusia, membuat mereka bingung dan sulit melanjutkan pencarian.
Miko yang berada di dalam kelompok yang sedang bersembunyi, merasa cemas, tetapi juga bangga dengan keberanian teman-temannya. Mereka bekerja bersama dengan sangat baik, setiap tindakan mereka saling mendukung, tanpa rasa takut. Kemenangan hutan. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan penuh ketegangan, pemburu manusia mulai mundur. Mereka terjebak dalam jebakan yang telah disiapkan oleh serigala dan tupai, dan akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan hutan. Hutan kembali aman. Saat fajar mulai menyinari, Miko dan teman-temannya keluar dari tempat perlindungan mereka. Mereka semua merasa lelah, tetapi hati mereka penuh dengan rasa bangga. Miko menyadari bahwa selama ujian ini, ia telah belajar banyak tentang keberanian, kecerdikan, dan kekuatan persahabatan yang sejati. Singa mendekati mereka dengan wajah yang penuh kebanggaan. "Kalian semua luar biasa," katanya. "Hutan kita aman berkat kerja sama kalian semua. Kalian telah membuktikan bahwa dengan persatuan, kita bisa mengatasi apapun." Miko merasa terharu. "Kita berhasil karena kita bekerja bersama, singa. Semua teman-teman di hutan ini sangat luar biasa." Setelah ancaman besar dari pemburu manusia berlalu, kehidupan di hutan kembali berjalan dengan damai. Miko dan teman-temannya merasa lebih dekat satu sama lain setelah ujian besar tersebut. Mereka tahu bahwa dengan saling mendukung, mereka bisa menghadapi apapun yang datang di masa depan. Tapi ada satu hal yang Miko mulai pikirkan. Meskipun hutan mereka kini aman, apakah semuanya sudah benar-benar baik? Seiring berjalannya waktu, Miko mulai memperhatikan bahwa meskipun hutan tampak damai, beberapa hewan tampak mulai merasa cemas lagi. Mungkin, ancaman dari luar masih membayangi mereka, meskipun pemburu manusia sudah pergi. Hutan tetap harus dilindungi, dan ikatan antar hewan harus terus dijaga. Suatu pagi yang cerah, Miko berjalan-jalan dengan burung di atas pohon. Mereka menikmati angin pagi yang segar, dan burung bernyanyi dengan riang. "Burung, kamu pernah merasa ada sesuatu yang kurang di hutan kita?" tanya Miko, sambil melompat-lompat di cabang pohon. Burung terdiam sejenak. "Apa maksudmu, Miko?" "Ya, aku merasa meskipun kita sudah bersama-sama melewati banyak hal, ada sesuatu yang membuat hutan ini belum benar-benar damai sepenuhnya. Beberapa hewan sepertinya masih khawatir, dan aku tidak tahu kenapa." Burung terbang rendah di sekitar Miko, berpikir sejenak. "Aku rasa itu karena kita semua sering terjebak dalam rutinitas kita masing-masing. Kita melupakan pentingnya menjaga hubungan yang erat dan saling peduli. Kita fokus untuk melindungi hutan dari ancaman luar, tapi kadang kita lupa untuk menjaga keharmonisan di dalam hutan itu sendiri." Miko mengangguk pelan. "Maksudmu, kita harus lebih banyak meluangkan waktu untuk teman-teman kita, ya?" "Benar sekali. Hutan kita akan lebih kuat jika semua hewan merasa dihargai dan diperhatikan, bukan hanya ketika ada ancaman, tetapi setiap hari. Kita perlu menguatkan ikatan antar teman, bukan hanya mengandalkan kekuatan atau kecerdikan." Miko merasa pencerahan. Ia menyadari bahwa persahabatan mereka memang sudah kuat dalam menghadapi ancaman, tetapi hubungan yang lebih dalam dan lebih harmonis bisa membuat hutan mereka semakin kuat. Menjalin kembali keharmonisan. Miko mulai memikirkan cara untuk membawa semua hewan di hutan bersama-sama dalam cara yang lebih damai dan harmonis. Ia merencanakan sebuah festival hutan, di mana semua hewan, tanpa memandang perbedaan, bisa berkumpul dan merayakan kebersamaan mereka. Setelah berbicara dengan singa, burung, dan serigala, mereka sepakat untuk melaksanakan festival tersebut. Semua hewan diundang untuk berpartisipasi. Ada tupai yang akan menunjukkan keahliannya dalam memanjat pohon, kelinci yang akan mengajarkan cara berlari cepat, dan serigala yang akan berbagi pengalaman tentang keberanian. Bahkan singa akan berbicara tentang kepemimpinan dan bagaimana menjaga keharmonisan dalam kelompok. Namun, Miko tahu bahwa festival ini bukan hanya tentang pertunjukan atau kegiatan. Ini adalah kesempatan untuk semua hewan di hutan berbicara satu sama lain, berbagi cerita, dan mengingatkan diri mereka bahwa mereka adalah satu keluarga besar yang saling mendukung. Festival hutan yang meriah. Hari festival tiba. Semua hewan berkumpul di lapangan terbuka, di tengah hutan, dengan senyum lebar di wajah mereka.
Miko merasa bersemangat melihat semua hewan datang dengan pakaian alami mereka. Tupai mengenakan selendang daun, kelinci dengan bunga di telinganya, dan burung dengan sayap berwarna cerah yang berkilauan. "Selamat datang di festival hutan," seru Miko, berdiri di depan kerumunan. "Hari ini, kita akan merayakan kebersamaan kita sebagai keluarga besar hutan. Ini adalah kesempatan kita untuk berbagi, tertawa, dan merayakan betapa berartinya kita satu sama lain." Festival dimulai dengan pertunjukan dari tupai, yang memanjat pohon dengan lincah dan cepat, disambut sorakan riuh dari semua hewan. Kemudian, kelinci mengajak semua hewan untuk berlomba di sepanjang lapangan terbuka, menguji kecepatan mereka. Miko merasa senang melihat semua hewan begitu bahagia. Setelah itu, serigala berbicara dengan tenang kepada kerumunan. "Aku tahu bahwa dulu aku sangat tertutup, dan aku tidak selalu percaya pada kekuatan persahabatan. Tapi sekarang, aku tahu bahwa hutan ini lebih dari sekadar tempat tinggal. Ini adalah rumah kita, dan kita semua bertanggung jawab untuk menjaganya. Kita bisa lebih kuat bersama, tidak hanya dalam menghadapi bahaya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari." Setelah itu, singa berbicara dengan bijak kepada semua hewan. "Kekuatan sejati hutan ini terletak pada kedamaian yang ada di antara kita. Hutan kita aman, bukan hanya karena kita bisa melindunginya dari ancaman luar, tetapi juga karena kita tahu bagaimana menjaga keharmonisan di dalamnya." Miko merasa sangat terharu mendengar kata-kata singa. Ia menyadari betapa pentingnya menjaga keharmonisan di dalam kelompok mereka. Semua hewan mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah mereka semua terikat oleh ikatan yang kuat. Hutan yang kembali harmonis. Setelah festival berakhir, Miko merasa sangat puas. Hutan yang sebelumnya penuh dengan kekhawatiran kini kembali hidup dengan keceriaan. Setiap hewan, dari yang kecil hingga yang besar, merasa dihargai dan terhubung satu sama lain. Tidak ada lagi rasa takut atau ketidakpastian, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain. Miko duduk di atas pohon, melihat teman-temannya yang sedang berbincang-bincang dengan bahagia. Ia merasa bahwa meskipun hutan mereka sudah aman dari ancaman luar, tantangan terbesar adalah menjaga keharmonisan di dalamnya. Dan itu adalah sesuatu yang bisa mereka jaga selamanya, jika mereka terus saling mendukung. "Aku merasa sangat bersyukur," kata Miko dalam hati. "Hutan ini bukan hanya rumah kita karena pohon-pohon dan sungainya, tetapi juga karena persahabatan yang kita miliki. Kita bisa menghadapinya bersama, selalu." Waktu terus berlalu, dan kehidupan di hutan semakin damai dan penuh warna. Miko, yang dulu dikenal sebagai monyet nakal, kini telah berubah menjadi sosok yang lebih bijaksana dan penuh kasih sayang. Hutan yang sebelumnya dipenuhi dengan kecemasan dan keraguan kini menjadi tempat yang harmonis, berkat kerja keras dan persahabatan yang terjalin di antara semua hewan. Miko sering duduk di atas pohon besar, mengamati teman-temannya yang bermain, bekerja, dan tertawa bersama. Semua hewan hidup dengan damai, saling menjaga dan mendukung. Hutan mereka kini lebih dari sekadar rumah. Itu adalah simbol dari ikatan yang telah mereka ciptakan bersama, ikatan yang tidak akan pernah terputus, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Namun, di balik ketenangan itu, Miko merasa ada satu hal yang perlu ia lakukan untuk melengkapi perjalanannya. Ada satu pelajaran yang belum ia sampaikan kepada semua hewan di hutan. Pelajaran itu bukan hanya tentang keberanian atau persahabatan, tetapi tentang pentingnya menjaga hutan yang telah memberi mereka tempat tinggal, makanan, dan kehidupan. Tantangan baru, melestarikan hutan. Suatu pagi, saat matahari baru saja terbit dan cahaya keemasan mulai menyinari pepohonan, Miko memanggil semua hewan untuk berkumpul di tengah hutan. "Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian semua," kata Miko, berdiri di depan teman-temannya. "Kita semua tahu betapa indahnya hutan ini. Kita hidup di sini dengan damai, menikmati segala yang diberikan oleh alam. Tetapi ada satu hal yang harus kita jaga, hutan ini sendiri." Semua hewan tampak terdiam, memperhatikan Miko dengan penuh perhatian. Selama ini, kita hanya fokus pada bagaimana kita saling menjaga dan melindungi diri dari ancaman luar. Namun, kita harus ingat bahwa hutan ini bukan hanya tempat tinggal kita. Hutan ini adalah bagian dari diri kita,
dan kita harus melindunginya agar tetap lestari. Miko melanjutkan dengan serius, kita harus memastikan bahwa pohon-pohon, sungai, dan semua makhluk hidup di hutan tetap terjaga. Tidak hanya dengan melawan ancaman dari luar, tetapi dengan menjaga keseimbangan alam. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa merusak hutan ini tanpa kita sadari. Kelinci mengangguk setuju. Benar, Miko. Kadang kita tidak berpikir panjang tentang bagaimana setiap tindakan kita mempengaruhi hutan. Tapi sekarang, aku mengerti bahwa setiap keputusan kita bisa membawa dampak besar. Burung menambahkan, aku setuju. Kita perlu mengingat bahwa hutan ini adalah rumah bagi kita semua, baik bagi kita yang tinggal di sini, maupun bagi generasi yang akan datang. Langkah pertama, menanam pohon. Setelah pembicaraan itu, Miko memutuskan untuk memulai langkah nyata dalam menjaga kelestarian hutan. Ia mengusulkan untuk menanam lebih banyak pohon di berbagai sudut hutan untuk menggantikan pohon-pohon yang mungkin telah tumbang selama musim hujan atau karena usia yang sudah tua. Miko, bersama dengan tupai, kelinci, serigala, dan burung, memulai upaya menanam pohon. Mereka bekerja keras sepanjang hari, menggali lubang, dan menanam benih pohon-pohon baru. Setiap hewan berkontribusi dengan caranya sendiri. Tupai membantu dengan memanjat pohon untuk mengambil benih dari buah yang sudah matang. Sementara kelinci menggunakan telinganya yang tajam untuk mendengarkan suara-suara di sekitar dan memastikan mereka berada di tempat yang tepat. Serigala, dengan kekuatannya, membantu menggali lubang-lubang besar untuk pohon yang lebih besar. Sementara burung terbang tinggi, mengawasi pekerjaan mereka dan memberi tanda agar mereka bisa menanam pohon dengan tepat. Miko merasa bangga melihat teman-temannya bekerja bersama dalam menjaga hutan. Ia menyadari bahwa hutan bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga sebuah sistem yang sangat bergantung pada keseimbangan dan kepedulian setiap penghuninya. Pelajaran tentang keseimbangan alam. Beberapa minggu kemudian, ketika pohon-pohon yang mereka tanam mulai tumbuh, Miko mengajak teman-temannya untuk berkumpul lagi. Kali ini, ia ingin berbicara tentang keseimbangan alam dan bagaimana pentingnya menjaga hubungan antara semua makhluk hidup di hutan. Hutan ini bukan hanya milik kita, kata Miko, sambil duduk di atas pohon besar. Ini adalah rumah bagi semua makhluk hidup, pohon, hewan, bahkan tanah dan air. Kita harus hidup dalam keseimbangan dengan alam. Jika kita mengambil terlalu banyak atau merusak sesuatu, kita akan mengganggu keseimbangan itu. Singa, yang turut hadir, menambahkan, seperti yang kita lihat sekarang, hutan ini memberikan kita makanan, tempat tinggal, dan udara segar. Tapi kita juga harus memberi kembali. Kita tidak bisa hanya mengambil tanpa memberi. Tupai berbicara dengan semangat, dengan menanam pohon, kita memberi kesempatan bagi generasi baru untuk tumbuh. Dengan menjaga sungai dan tanah, kita memastikan bahwa hutan tetap menjadi rumah yang baik untuk semua makhluk. Keharmonisan yang langgeng. Hari demi hari, Miko dan teman-temannya terus bekerja untuk menjaga hutan. Mereka memperhatikan setiap perubahan yang terjadi, baik itu pertumbuhan pohon, kedatangan hewan baru, atau perubahan musim. Miko merasa bangga melihat betapa harmonisnya hutan mereka sekarang. Semua hewan bekerja sama untuk memastikan bahwa hutan tetap lestari. Suatu hari, Miko duduk di atas pohon bersama burung, melihat keindahan hutan yang telah mereka jaga bersama. Burung, kata Miko dengan suara lembut, aku tahu ini mungkin terdengar klise, tapi aku merasa hutan ini adalah tempat yang luar biasa. Ini adalah rumah kita, dan kita semua memiliki peran untuk menjaganya. Burung, yang terbang tinggi di langit, melirik ke arah Miko dengan senyum di wajahnya. Kau benar, Miko. Hutan ini akan selalu menjadi rumah kita. Dan selama kita saling menjaga dan berbagi, hutan ini akan terus berkembang dan tumbuh, seperti persahabatan kita. Miko tersenyum lebar. Ia merasa sangat bersyukur karena telah menemukan teman-teman yang begitu peduli, tidak hanya tentang diri mereka sendiri, tetapi juga tentang rumah mereka, hutan yang indah ini.